Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Land Life Forecast akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kami, saya Muhammad Basef dengan rekan-rekan saya, Brian Syafiq Nugraha, Sabrina Ulima Khairunisa, Afkin Nisa Aulia, dan Siti Nur Yulianti. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan global, terutama dengan pertumbuhan populasi yang kian meningkat. Ketidakpastian cuaca dan perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian. Parameter-parameter seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara, dan kecepatan angin sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, waktu tanaman, serta hasil panen. Variabilitas cuaca yang ekstrim, seperti kekeringan atau curah hujan yang berlebih, dapat mengancam hasil panen dan keberlangsungan usaha tani. Di samping itu, perubahan iklim dapat menyebabkan fluktuasi curah hujan yang tidak teratur, sehingga dapat mengurangi produktivitas tanaman. Salah satu pendekatan modern yang mulai diterapkan oleh para petani yaitu pertanian presisi, di mana sistem pengelolaan pertanian ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga keberlanjutan usaha tani. Komponen utama dari teknologi pertanian presisi yaitu menerapkan sistem berbasis Internet of Things, di mana teknologi ini memungkinkan para petani untuk mengumpulkan data akurat mengenai parameter cuaca seperti suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin. Pada tugas ini, kami mengkaji salah satu teknologi pertanian presisi berupa sistem pemantauan cuaca. Pada sistem pemantauan cuaca ini, metodologi yang terlibat adalah dengan pemilihan sensor yang akan digunakan, seperti sensor kelembaban tanah, kelembaban udara, ataupun sensor tekanan atmosfer. Dari data tersebut, kemudian akan dilakukan pengumpulan data dan penyimpanan data yang akan diolah oleh mikrokontroller dan juga akan divisualisasikan dapat melalui OLED display ataupun ThinkSpeak. Nah, selanjutnya hasil dari visualisasi data tersebut dapat dianalisis dan menjadi keputusan para petani untuk menindaklanjuti apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Oke, selanjutnya hasil review dan pembahasan. Nah, di sini kami mengembangkan teknologi perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca di sini adalah prediksi kondisi atmosfer di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu menggunakan prinsip fisika, teknik statik, dan teknologi. IoT memiliki potensi untuk merevolusi praktik pertanian menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan menguntungkan. Salah satu aplikasinya adalah Weather Station, sistem pemantauan cuaca berbiaya rendah yang memberikan informasi lokal dan real-time kepada petani. Sistem ini membantu petani melakukan tugas-tugas tepat waktu dan mengurangi risiko kerugian. Untuk hasil prototipe-nya dapat dilihat pada gambar 1. Nah, data cuaca dikumpulkan dari sensor, yaitu suhu, kelembaban, titik embun, tekanan, intensitas cahaya, dan curah hujan. Kemudian diproses oleh mikrokontroler dan ditampilkan secara lokal melalui grafik OLED. Data tersebut juga dikirim ke server cloud ThinkSpeak untuk visualisasi dan analitik yang memungkinkan prediksi cuaca dalam waktu dekat. Oke, next. Selanjutnya, di dalam sistem Weather Station terdapat ThinkSpeak Visualization, yaitu template yang digunakan untuk visualisasi MATLAB untuk prototipe yang dikembangkan dalam memvisualisasikan kedalaman parameter lapangan. Dapat dilihat pada gambar di samping, berdasarkan grafik temperatur variation, dapat dilihat bahwa suhu menunjukkan tren yang stabil setelah penurunan awal sesuai dengan pola harian suhu lingkungan. Sedangkan grafik humidity variation menunjukkan hubungan terbalik dengan suhu, di mana kelembaban meningkat saat suhu turun berdasarkan hasil sensor DHT11. Selanjutnya, grafik absolute dan relative pressure menunjukkan fluktuasi kecil, namun stabil. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dari sensor BMP180 dalam mengukur tekanan atmosfer. Kemudian terjadi fluktuasi yang cukup besar pada grafik light intensity, menunjukkan adanya variasi intensitas di lingkungan. Lalu grafik dew point variation menunjukkan nilai titik embun yang stabil di sekitar 16,7 derajat Celcius. Selain itu, terdapat histogram suhu dan kelembaban yang menunjukkan distribusi data yang terkonsentrasi pada rentang tertentu dan mengindikasi bahwa pengukuran sebagian besar berada dalam batas yang normal. Kemudian ada ThinkSpeak Analysis, MATLAB Analysis, dan Visualization.
Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis metode dan visualisasi yang disediakan oleh ThinkSpeak. Template yang dikembangkan adalah untuk menghitung dan menampilkan kelembaban dan suhu rata-rata, menghitung dan menampilkan tekanan absolut dan relatif rata-rata, menghitung dan menampilkan titik embun rata-rata, menghitung suhu tinggi dan rendah. Demikian pula variasi rata-rata dan setiap parameter lapangan selama rentang waktu apapun dapat diperoleh dan bidang-bidang ini dapat diperbarui di saluran baru secara real time. Next. Oke, pengaruh penerapan teknologi perakiraan cuaca terhadap pertanian. Pertama, membantu melaksanakan atau menahan operasi penaburan, kemudian penjadwalan irigasi ke tanaman atau tidak. Selanjutnya, aplikasi pupuk yang tepat waktu, merencanakan panen lengkap atau menahannya. Dapat membantu untuk mengambil tindakan terhadap kerusakan akibat embun buku, lalu membantu menyimpan dan mengangkut biji-bijian makanan. Selanjutnya, membantu untuk mengelola operasi antar budaya seperti menancapkan cangkul, serta mencangkul. Terakhir, membantu mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi ternak dan kondisi cuaca yang buruk. Next. Baik, selanjutnya tentu saja sistem pemantauan cuaca itu mendukung pertanian presisi, di mana sistem pemantauan berbasis cuaca merupakan fondasi penting dalam pertanian presisi karena menyediakan informasi terperinci seperti curah hujan, suhu, dan risiko kekeringan. Data ini memungkinkan petani mengukur waktu tanam, irigasi, dan pemupukan secara tepat sehingga mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi kerugian akibat cuaca ekstrim. Prediksi cuaca juga mendukung efisiensi sumber daya dengan mengurangi penggunaan air, pupuk, dan pestisida, serta membantu petani memilih varietas tanaman yang sesuai. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa keunggulan terhadap penggunaan teknologi pemantauan cuaca. Yang pertama ada pengelolaan risiko operasional, di mana perakiraan cuaca jangka pendek membantu petani menyesuaikan aktivitas harian seperti irigasi, aplikasi pupuk, dan juga jadwal panen untuk menghindari kerugian akibat cuaca buruk. Yang kedua yaitu ada mitigasi cuaca ekstrim, di mana informasi perakiraan cuaca mendukung langkah mitigasi dalam situasi ekstrim seperti kekeringan ataupun banjir. Yang ketiga ada efisiensi produksi dan berkelanjutan, di mana mengurangi biaya produksi melalui penggunaan pestisida, pupuk, dan air yang lebih efisien. Yang keempat yaitu ada ketahanan pangan di tengah perubahan iklim, di mana penggunaan teknologi pemantauan cuaca meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Yang kelima ada forecast based financing, di mana penggunaan teknologi pemantauan cuaca ini menyediakan dana kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, memungkinkan tindakan mitigasi dilakukan lebih awal sehingga tidak ada kerugian dalam finansial. Yang terakhir yaitu ada teknologi modern untuk akurasi yang tinggi, di mana penggunaan teknologi pemantauan cuaca ini penggunaan radar, cuaca Doppler, dan data satelit memungkinkan prediksi yang lebih akurat terhadap cuaca ekstrim seperti siklon ataupun badai. Kemudian selanjutnya adalah cara penggunaan sistem. Nah, sistem stasiun cuaca ini diawali dengan penentuan lokasi yang strategis, yaitu area terbuka yang jauh dari hambatan seperti tahan besar, bangunan, ataupun sumber panas buatan, agar pengukuran cuaca ini dapat lebih akurat. Kemudian, setelah lokasi ditentukan, perangkat stasiun cuaca seperti mikrokontroler ESP32 dan sejumlah sensor akan dipasang. Kemudian setelah semua rangkaian alat pasang, akan dilakukan sebuah kalibrasi untuk memastikan semua sensor bekerja sesuai dengan standar yang diikuti dengan inisiasi sistem untuk mempersiapkan alat dalam mengukur dan mencatat data. Kemudian, ketika sistem diaktifkan, sensor akan mulai mengukur parameter cuaca secara real-time dan data yang terkumpul itu akan diolah oleh microcontroller untuk ditampilkan di layar lokal atau dikirim ke platform cloud seperti ThinkSpeak. Kemudian data ini dapat langsung dimanfaatkan untuk membuat keputusan lapangan seperti penjadwal irigasi ataupun perlindungan tanaman. Nah, jika parameter cuaca ini melebihi ambang batas, sistem akan mengirimkan peringatan otomatis sehingga petani dapat mengambil tindakan pencegahan dengan tepat waktu. Kemudian, sistem ini juga memerlukan pemeliharaan secara berkala seperti pembersihan sensor dan pemeriksaan konektivitas serta penggantian komponen yang rusak untuk memastikan alat terus berfungsi optimal dan mendukung kegiatan pertanian secara efisien. Oke, selanjutnya adalah analisis pembahasan. Yang pertama adalah efisiensi dan keberlanjutan.
Nah, data cuaca yang diperoleh dari stasiun cuaca seperti suhu kelembaban, curah hujan, dan tekanan atmosfer diolah dan dianalisis untuk memberikan rekomendasi yang praktis. Hasil analisis ini memungkinkan petani menyusun jadwal tanam, irigasi, dan pemupukan secara lebih presisi, bahkan di tengah perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Selanjutnya adalah efisiensi, di mana implementasi sistem pemantauan cuaca berbasis IoT ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya eh, pertanian dan pengurangan biaya operasional. Selanjutnya adalah keberlanjutan, di mana sistem pemantauan cuaca ini tidak hanya memberikan produktivitas, tetapi juga mendukung keberlanjutan praktik pertanian. Hal ini dicapai melalui pengurangan limbah sumber daya, minimalisasi dampak lingkungan, dan peningkatan efisiensi energi. Yang kedua adalah evaluasi teknologi stasiun berbasis IoT, di mana keunggulannya itu hemat biaya dan efisien, dan sensor ini real time. Tantangannya apa? Yaitu biaya awal yang tinggi dan hambatan bagi petani yang berskala kecil. Solusinya apa? Yaitu dukungan pemerintah, nirlaba, dan sektor swasta dengan skema subsidi dan pembiayaan. Nah, di teknologi stasiun berbasis IoT memiliki manfaat jangka panjang, yaitu efisiensi yang mampu menutupi investasi awal. Next. Yang ketiga adalah tantangan implementasi dari stasiun cuaca ini. Tantangannya utamanya adalah akurasi sensor dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti debu, kelembaban, dan suhu yang ekstrim. Kurangnya keterampilan petani dalam menggunakan teknologi IoT dan pemeliharaan perangkat yang memerlukan biaya dan waktu. Dampaknya apa? Yaitu data yang kurang akurat sehingga pengambilan keputusan terganggu. Yang kedua, hambatan dalam adopsi teknologi ini secara luas. Solusi dari komprehensif ini yang pertama adalah ada pelatihan dan pendampingan petani, di mana petani perlu diberi pengenalan teknologi IoT, cara penggunaan dan pemeliharaan rutin, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah desain perangkat yang tahan lama, di mana sensor yang diperlukan itu tahan air, panas, dan debu, dan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Selanjutnya dukungan finansial, di mana skema subsidi dan pembiayaan untuk mengurangi beban petani. Next. Selanjutnya, terdapat ringkasan. Jadi, sistem pemantauan cuaca berbasis IoT ini menawarkan solusi yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan sensor yang murah seperti DHT22, BMP180, YR83, dan LDR. Sistem ini dapat mengumpulkan data cuaca real-time dan menyimpannya di cloud untuk analisis lebih lanjut. Kemudian, data dapat digunakan untuk membuat perkiraan cuaca jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan seperti irigasi, pemilihan tanaman, dan mitigasi bencana. Meskipun investasi awal cukup tinggi, sistem ini dapat berpotensi untuk menghemat biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan ketahanan pangan. Adapun tantangan utama adalah implementasinya adalah akurasi sensor, keterbatasan keterampilan pengguna, dan biaya investasi awal. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong adopsi teknologi IoT di sektor pertanian. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.